Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Sri Novelia. Saya sering dipanggil Feli. Saya lahir pada tanggal 8 November 2002. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Nama dari Sri Novelia yang memiliki arti yang unik, yaitu Sri dalam pengucapan bahasa Inggris yang disebut 3, Nov yang memiliki kepanjangan November, dan Lia yang merupakan singkatan dari kuliah. Makna dari keseluruhannya adalah aku anak ketiga dari 4 bersaudara yang lahir pada bulan November dan bertepatan dengan masa di mana ayah saya sedang kuliah. Aku dikandung ibuku selama 11 bulan, berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya yang dikandung hanya 9 bulan saja. Selama mengandungku, ibuku banyak mengalami penurunan berat badan karena sangat susah baginya untuk menelan makanan. Katanya, makanan yang ia makan pada akhirnya akan ia muntahkan, dan satu-satunya makanan yang dapat ia makan adalah sotong. Menurutnya, makanan ini adalah makanan terenak pada saat ia mengandungku. Padahal, kenyataannya ini adalah makanan yang sangat ia benci. Setelah 11 bulan 4 hari dalam kandungan, akhirnya pada tanggal 8 November 2002 aku lahir dan mengatakan hai pada dunia baruku. Tangisanku memenuhi tiap sudut ruangan, tubuhku yang mungil dipapah dan ditimang-timang, sementara rambutku dibelai dengan lembut. Saat itu adalah tanda bahwa kisahku baru saja dimulai. Saat berusia 4 bulan, saya sudah mulai mampu merangkak dengan perut. Kemudian, pada bulan ke-7, saya mulai mampu merangkak dengan kaki dan tangan. Dan pada saat usia 9 bulan, saya sedikit mulai mampu berjalan. Dan ketika umur 1 tahun, kemampuan untuk bergerak saya mulai meningkat. Saya sudah bisa berjalan tetapi masih harus berpegangan pada sesuatu, seperti kursi dan dinding. Dan pada usia ini juga saya sudah mulai bisa memanggil mama dan ayah. Pada rentanan usia ini juga, kata ibu saya, gerakan yang sering saya lakukan adalah menendang dan meremas. Juga, saya sangat sering menangis dan terkadang membuang apa saja di sekitar saya ketika saya marah. Saya juga sangat takut kepada ayah saya. Saya selalu menangis apabila ayah saya menggendong saya. Ketika memasuki usia 2 tahun, kemampuan bicara saya sudah lancar. Saya mulai tertarik dengan benda-benda di sekitar saya dan rasa penasaran saya mulai tumbuh. Pada masa ini, saya sangat suka dengan bola dan apabila diambil, saya akan menangis dengan kencang. Saya juga sering berbicara dengan boneka dan tertarik dengan benda-benda apa saja yang menurut saya baru dilihat, seperti kopi ayah saya yang sering saya mainkan atau kamera yang sering saya otak-atik. Ketika berumur 5 tahun 6 bulan, saya sudah memasuki taman kanak-kanak. Reaksi pertama saya saat masuk adalah merasa sedikit takut karena suasana saat itu baru saya temui. Ketika ditinggal pergi oleh ibu saya menangis. Beberapa anak juga menangis. Namun setelah beberapa hari, saya mulai mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mulai bisa berteman. Saat TK, saya tergolong siswa yang sangat aktif. Saya sangat suka menggambar, bahkan sering mencoret-coret dinding. Saya juga senang bernyanyi, bahkan bernyanyi menjadi hobi saya hingga sekarang. Ibu saya juga mulai mengajarkan saya membaca alfabet dan mengajarkan saya menghitung-hitungan. Kata ibu, saya cepat belajar. Setelah lulus dari TK atau taman kanak-kanak, saya memasuki sekolah dasar. Ketika bersekolah, saya sudah mulai bisa membaca, berbeda pada anak-anak yang lain yang masih menghafal abjad dan hitung-hitungan. Saya juga cepat belajar dan sudah pandai menulis. Untuk ukuran anak kecil seperti saya, tulisan saya saat itu dianggap bagus dan rapi. Saya juga sering mendapat ranking 1, namun saat itu karena jarak rumah dan sekolah terbilang jauh, saya dipindahkan ke sekolah yang memiliki jarak lebih dekat. Di sekolah baru, saya terpilih sebagai salah satu siswa yang mengikuti perlombaan olimpiade dan berhasil mendapatkan juara 2. Kata ibu, saya sangat suka bermain dan kadang malah lupa waktu, hingga ibu saya harus mencari saya untuk disuruh pulang. Setelah lulus dari SD, saya melanjutkan sekolah saya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu SMP. Saat SMP, saya tidak pernah keluar dari ranking 3 besar. Saya juga pernah terpilih untuk mengikuti kegiatan pramuka tingkat nasional.
Saya memiliki banyak teman, bahkan kadang saya ditunjuk untuk menjadi pemimpin upacara, serta pernah menjadi ketua gerak jalan pada acara 17 Agustus. Sejujurnya, saat itu saya berkeinginan menjadi polwan, apalagi postur tubuh saya yang bagus dan tinggi saya yang mumpuni. Namun, karena keraguan-raguan, saya mengundurkan niatan itu. Pada usia 16 tahun, saya telah duduk di bangku SMA. Saya memiliki banyak teman. Saya juga mulai mengasah lebih lagi kemampuan intelektual saya. Saya mulai berorientasi ke masa depan dan pemikiran saya mulai terarah. Setelah lulus, saya memantapkan niat saya untuk masuk ke jurusan psikologi dan merantau jauh ke Makassar ini. November kemarin, tepatnya tanggal 8, saya genap berumur 19 tahun. Demikian lifespan saya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Have a good day.